Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Selamat datang juga di podcast kami, yang kali ini kita akan berkesempatan untuk berdiskusi dan mengulik wawasan teman-teman sekalian tentang Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi lebih tepatnya kita akan menjelajahi sejarah, isi, signifikasi, dan juga implementasi dari Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia ini. Nah, sebelum itu, saya sebagai tuan rumah podcast ini, Suci Syami dari Prodi Hubungan Internasional, bersama dengan Gigi dan Bel Hadi. Oh, enggak ya, bukan ya? Bukan. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu dong, siapa? Dengan siapa dan prodi apa? Oke, boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Sumayah Daudatul Jannah dari Prodi Hubungan Internasional tahun 2023. Yang di sampingku ada Halo semuanya, nama aku Firial Zizun Atia. Aku juga satu prodi nih kebetulan sama Sumai. Aku dari Prodi Hubungan Internasional angkatan tahun 2023 juga. Ya, sama ya, kita temenan. kita Oke. Nah, kalau gitu udah perkenalan nih ya, langsung aja kita ke materinya. Tapi sebelum membahas yang lebih jauh atau lebih dalam, sebelumnya kita mau mengenalkan dulu mungkin nih terkait definisinya dari konstitusi negara itu sendiri. Jadi konstitusi negara itu apa sih? Jadi menurut beberapa research, konstitusi negara yaitu keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Biasanya adanya konstitusi ini bertujuan sebagai sarana untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Oh, seperti itu. Berarti pada dasarnya konstitusi negara ini adalah seperangkat aturan dasar ya yang mengikat suatu negara itu jadi satu. Berarti di sana terdapat kerangka kerja pemerintahan, juga tata cara suatu negara itu dijalankan. Oke. Berarti kalau begitu setiap negara harus punya konstitusi dong ya? Betul. Ya, begitupun negara Indonesia, baik konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kalau boleh tahu nih, negara kita Indonesia konstitusinya apa sih? Negara Indonesia sendiri mempunyai konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 karena biasanya hukum-hukum dan aturan-aturan itu berpacu kepada Undang-Undang Dasar negara tuh. Berarti Undang-Undang Dasar ya, konstitusi negara sekali. ini. Nah, setelah mengetahui kalau Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi negara ini, boleh dong kita sedikit flashback gitu ya ke masa lalu, mengingatkan kembali bagaimana sih Undang-Undang Dasar ini dibentuk mulai dari dirumuskannya sampai ditetapkan menjadi konstitusi negara atau hukum tertinggi di negara Indonesia ini? Oke, jadi proses perumusan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara itu diawali dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang didirikan pada tanggal 29 April 1945, di mana BPUPKI ini awalnya merancang dasar negara yang menjadi Pancasila tersebut. Nah, nanti berangkat dari Pancasila itu dirumuskannya juga dan dirancang juga Undang-Undang Dasar. Nah, pada saat proses pembuatan dan perancangan Undang-Undang Dasar itu dibentuk juga panitia kecil yang namanya adalah Panitia 9. Nah, setelah itu dalam perjalanannya pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang menerima penyerangan dari Amerika Serikat sehingga memudahkan dan mempercepat proses perancangan yang dilakukan oleh BPUPKI. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Nah, setelah itu peran BPUPKI diganti oleh PPKI dan PPKI melanjutkan tugas dari BPUPK tersebut, yaitu merancang dan melanjutkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Lantas pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang isinya ada 3 poin. Yang pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Serta yang ketiga adalah tugas Presiden
akan dibantu oleh KNIP seperti itu. Oh seperti itu. Berarti perlu proses yang nggak sebentar ya? Cukup panjang, butuh cukup waktu historis ya. bertahun-tahun gitu. Betul, Bahkan betul. sebelum merdeka, sebelum Indonesia Iya, merdeka saja betul sudah. sekali. Berarti bangsa kita ini sudah mempersiapkan landasan negara ini dari jauh-jauh hari, bahkan bertahun-tahun untuk mengikat negara ini menjadi satu kesatuan yang mempunyai satu aturan, yaitu Undang-Undang Dasar itu sendiri. Bahkan di tahun 1938 waktu ada gerakan Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda, sebenarnya semangat kesatuan, semangat kemerdekaan itu sudah hadir Ya, di sudah ada ya, sudah iya. ada di jiwa-jiwa para pemuda, cuma saat itu belum secara tertulis saja hukum-hukumnya gitu. Baik, oke. Nah, kan udah disahkan nih Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Berarti yang namanya udah disahkan tuh berarti harus dipatuhi dong. Betul sekali. Dipatuhi oleh warga negara di negara tersebut. Nah, kita bisa nggak sih kalian kasih contoh penerapan undang-undang itu sendiri? Gak jauh-jauh deh dari lingkungan sekitar kita aja, dari kehidupan sehari-hari, contoh penerapan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ya, jadi untuk penerapan sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya kita cukup sangat dekat ya dengan contoh-contohnya, seperti mengikuti aturan lalu lintas, berpartisipasi dalam upacara ketika di sekolah atau hari kemerdekaan, pun juga menghargai setiap keberagaman yang ada di Indonesia, karena seperti yang kita tahu Indonesia begitu kaya dengan suku, budaya, dan toleransi, termasuk salah satu implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oke. Sejauh ini berarti masih aman ya, Aman. kayak warga negara masih patuh gitu terhadap Undang-Undang Dasar. Kendali semuanya. Benar, terkendali. Tapi kita masih sepertinya ada beberapa oknum ya yang mungkin sedikit melakukan penyelewengan terhadap undang-undang itu sendiri. Nggak cuma ada beberapa yang mematuhi, tapi ada juga yang melanggar Undang-Undang Iya, Dasar. Iya, jadi kita mau mengulik nih sejauh mana sih Indonesia mematuhi Undang-Undang Dasar. Ada dong pasti contoh kasus pelanggaran gitu dalam sejarah, dalam peristiwa sejarah. Contoh kasus pelanggaran apa yang kalian tahu gitu, yang pernah kalian dengar beritanya? Ya. Dalam perjalanan sejarah ya ada satu fenomena yang cukup besar di negara kita, di mana dulu kita dipimpin oleh Soeharto, di mana dalam kepemimpinannya ia sangat sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Pun kalau dalam aturan kan maksimalnya 2 periode ya, tapi pemerintahan Soeharto itu sangat lebih dari 2 periode, bahkan berpuluh-puluh tahun dia menjadi pemerintahan otoritas Indonesia. Paling itu yang cukup fatal ya di negara Indonesia. Berarti sudah pernah terjadi ya pelanggaran itu di masa lalu. Oke, terkait dengan jabatan presiden Iya, yang betul. seharusnya maksimal tuh 10 tahun ya. Iya, betul. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Betul. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Nah, kita ada kasus yang mirip-mirip nih. Kalian udah pada denger nggak kasus yang lagi hangat-hangatnya saat ini, yang mirip-mirip juga sama kasus yang Mbak Suma barusan sampaikan gitu. Apa Kayaknya tuh? iya, belum pada dengar. Belum, Oke, belum. kita ada Iya. ini nih, apa ya? Mas, tolong. Cuplikan ya, cuplikan. Kita ada cuplikan di sini, cuplikan berita di CNN Indonesia ya. Boleh. Tadi aku juga sempat baca artikelnya tentang, ya kita lihat aja deh ya videonya oke. seperti apa kasusnya. Ayo. This is CNN Breaking News. Selamat siang pemirsa, kabar petang kembali hadir menyapa Anda dengan edisi terkini bersama saya Nawal Barus. Saya Devintan Waranis. Sejumlah kabar terkini dan teraktual akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Selain itu, kami juga akan menghadirkan berbagai macam berita dari seluruh penjuru negeri. Berikut berita pertama. Pemirsa, gelombang aksi demonstrasi mahasiswa kembali digelar secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Mereka menuntut elit politik untuk menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen. Sementara ini rekan kami sudah berada di lapangan. Kami persilahkan kepada Saudari Lani. Baik, terima kasih Naula dan Devin. Saat ini saya sedang berada di antara mahasiswa-mahasiswa yang sedang berdemo mengenai tuntutan penundaan pemilu 2024 dan juga presiden 3 periode. Saat ini saya juga bersama dengan salah satu demonstran dan juga salah satu warga masyarakat setempat.
Baik, di sini saya sedang bersama dengan salah satu warga dengan Ibu. Ya, baik, nama saya Sydney. Baik, Ibu Sydney, bagaimana tanggapan Ibu mengenai demo yang sedang berlangsung tentang tuntutan penundaan pemilu 2024 dan juga tentang presiden dengan 3 periode? Loh, kalau saya pribadi ya, saya ini sangat pro sekali kepada Bapak Presiden yang saat ini sedang menjabat. Kenapa? Karena, waduh, Mbak, begini loh. Hukum, undang-undang itu hanya sebagai produk dari sejarah. Produk-produk itu tuh banyak sekali kesalahannya. Memang sih, yang lalu presiden-presiden zaman era reformasi itu ya Mbak, itu sangat zolim. Makanya Mbak, mau dia 1 periode pun kalau memang asalnya zolim, ya pasti dalam memimpin tuh bakal jelek Mbak. Tapi berbeda dengan presiden kita saat ini. Lihat, infrastruktur di Papua, sudah ada jalan, sudah ada tol, banyak Mbak. Bahkan kalau bisa ya, bukan hanya 3 periode, 5 periode, atau sampai seumur hidup pun ya, apabila kita dipimpin oleh pemimpin yang saat ini, pasti akan makmur Mbak. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, dukung ya 3 periode, bahkan 5 periode. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai demo yang sedang berlangsung saat ini? Ya, hal seperti itu wajar. Namanya juga masyarakat, mereka berpendapat. Tapi menurut Bapak sendiri, presiden 3 periode itu gimana? Ya, saya sendiri patuh sama konstitusi ya. Sudah jelas di konstitusi itu seperti itu. Ya, saya patuh saja. Apakah Bapak ada niatan untuk menjadi presiden 3 periode? Nah, itu apa itu? Baik, sekarang ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dengan Mbak. Perkenalkan, nama saya Tasya. Oke, baik Mbak Tasya, bagaimana tanggapan Mbak Tasya mengenai tuntutan penundaan pemilu 2024 dan juga presiden 3 periode? Ya, pertama saya akan menjawab kenapa sih saya tidak setuju dengan presiden 3 periode. Karena di pasal 7 Undang-Undang 1945 itu kan disebutkan kalau presiden itu masa jabatan maksimalnya hanya 2 periode dan 1 periode itu 5 tahun jabatan. Nah, kenapa 2 periode? Karena ya diutamakan itu prinsip-prinsip visi dan misi presiden dan wakil presiden yang menjabat pada saat itu dimaksimalkan gitu loh. Jadi menurut saya dilihat saja dari keadaan sekarang ya, rakyat kecil masih banyak yang menderita, tidak merata antara kesejahteraan masyarakat yang kalangan atas dan masyarakat yang kalangan rendah gitu. Dan baik, untuk yang tuntutan penundaan pemilu 2024 itu bagaimana? Ya, menurut saya apabila pemilu 2024 ini ditunda, saya takutnya itu DPR memberikan hal ini tuh memberikan kesempatan bagi DPR untuk menciptakan undang-undang baru yang takutnya bisa undang-undang tersebut tuh menciptakan tentang periode jabatan presiden itu lebih dari 2 periode gitu. Oke, baik Mbak Tasya, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Baik, saya kembalikan ke studio bersama dengan Naula dan David. Ya, terima kasih Saudari Lani. Dapat kita lihat tadi kondisi berjalan secara kondusif ya, demonstrasinya tidak ada kericuhan. Dan juga tidak ada korban untungnya. Sekarang kita akan beralih kepada berita yang selanjutnya. This is CNN Breaking News. Aduh, gimana nih perasaan kalian setelah nonton video tersebut, beritanya? Cukup kompleks ya videonya ya, dan cukup sensitif juga untuk dibahas ya. Kalau menurut aku di sini sih mungkin ada 2 sisi ya. Yang satu sisi adalah dimana kita itu sebagai negara yang demokratis seperti itu, dimana rakyat itu bebas berpendapat apapun yang mereka pikirkan gitu, bebas dipendapatkan. Tapi di sisi lain, kalau dilihat dari kacamata hukum, ini tuh menyalahi banget sih, menyalahi terutama undang-undang yang tadi harus kita sebutin, yaitu Pasal Undang-Undang Pasal 7 ya,
Ya, itu Di mana pemerintahan ya. dibolehkan hanya 2 periode. Ya, masa jabatan presiden selama 10 tahun seperti itu. Jadi untuk presiden yang menjabat untuk 3 periode itu menyalahi sih walaupun dimanapun ya. Dari tadi pelanggaran yang dibuat tuh kayaknya berat-berat ya, mulai dari di masa pemerintahan zaman dulu sampai sekarang pun masih terjadi gitu ternyata pelanggaran-pelanggaran seperti itu tentang terkait masa jabatan presiden ini. Tapi ada nggak sih kira-kira di sekitar kita pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu, pelanggaran undang-undang ini? Sebenarnya ada kayak dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Banyak loh kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut kita sepele tapi itu sebenarnya menyalahi juga dalam undang-undang. Seperti contohnya kita berkendara tidak sesuai dengan aturan lalu lintas yang Pakai berlaku, helm, pakai ya. helm, Bosi, iya, betul iya, banget. seperti itu. Terus juga sekarang kan banyak ya kasus-kasus kriminal seperti itu, seperti pencurian gitu. Itu juga sebenarnya menyalahi undang-undang loh. Kekerasan seksual Iya, ya, sekarang tuh betul bener-bener sekali, lagi marak banget. Iya. Betul. Berarti pelanggaran undang-undang itu pasti mungkin sebagian besar sudah pasti bisa dipenjarakan ya. Iya, Kayak sudah karena ada termasuk pasalnya. kriminalitas berarti. Iya. Oke. Ya, sepertinya kita nih sudah ada di penghujung acara ya hari ini. iya, oke. Senang banget ngobrol sama kalian, menambah wawasan, menambah pengetahuan teman-teman dan termasuk aku juga gitu. Nah, tadi kan kita sudah dari awal acara sudah mulai dari definisi konstitusi, undang-undang sebagai konstitusi itu sendiri, sejarahnya juga udah, terus penerapan undang-undang sekaligus pelanggarannya, barusan kita reaction video itu juga. Intinya apa nih berarti suatu negara tuh berarti harus ada konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur negara tersebut gitu. Nah, bagaimana kalau nggak ada konstitusi tuh kira-kira? Maka keberjalanan negara tuh tidak akan tertib gitu, Iya. akan carut marut, akan semrawut gitu. Jadi memang sebuah negara idealnya memang punya konstitusi negara Berarti harus ada sesuatu yang menyetir negara inilah ya, gitu supaya berjalan dengan baik yang pemerintahan. mengendalikan, mengondisikan gitu. Betul. Kalau nggak ada konstitusi bisa-bisa pemerintah tuh jadi seenak-enaknya ya sama kita. Seenak-enaknya. Iya ya, jadi sewenang-wenangnya gitu. Oke, kayaknya sudah cukup ya kalau gitu. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini dan memberikan sedikit wawasannya kepada kita semua. Kita pamit undur diri. Terima kasih telah menonton acara ini. Dadah.